Hamdan wa syukran lillah ala kulli ni'amil ladzi unzila alaina wa hadaina ilal islam wa hadaina ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yuwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmatnya hingga kita masih bisa beraktivitas dan melaksanakan taklif yang disyariatkan. Buat iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang kandungan makna yang terdapat dalam surah Al-Falaq, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada penguasa subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang senantiasa meniupkan dalam buhul-buhul talinya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Yuhati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang terkandung dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan kepada kita untuk melindungkan diri kita kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Baik apakah itu kejahatan yang bersifat fisik ataupun kejahatan yang bersifat non-fisik dalam pengertian sihir. Nah, diawali oleh Allah dengan kalimat Qul a'udzu birabbil falaq, memiliki kandungan makna bahwa tiada tempat permohonan perlindungan bagi kita untuk memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Disebut dengan yang menguasai waktu subuh, artinya Allah menginginkan agar manusia betul-betul menyadari di waktu subuh adalah waktu di mana mereka sedang terlelap-lelapnya tidur. Bahkan mungkin ada yang sudah terbangun pun dalam keadaan tidak memiliki daya dan kekuatan apapun karena baru bangun tidur. Nah, di waktu yang begitu lemah itulah tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Karenanya tidak ada tempat dimanapun kita dan waktu kapanpun kita kecuali senantiasa beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada waktu-waktu di mana kita tidak memiliki daya dan upaya untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian dari apa kita harus berlindung kepada Allah di waktu subuh tersebut? Yang pertama, Allah sebutkan min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Disebut dengan dari kejahatan makhluknya, jami'ul makhluqat, semua makhluk, minal insi wal jinni, baik itu dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin, bahkan juga termasuk minas siba, dari binatang-binatang buas ataupun dari keburukan-keburukan yang lainnya ya. Jadi segala sesuatu kejahatan makhluk apapun itu, manusia, jin, binatang dan lain sebagainya, yang bisa mencelakakan diri kita, kita mohonkan perlindungan kepada Allah. Nanti Allah yang akan menyelamatkan kita dari keburukan kejahatan makhluk itu sendiri. Bahkan dalam penafsiran lain dikatakan, ayat ini pun mengajarkan kepada kita untuk melindungkan diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Karena kita juga termasuk makhluk Allah. Bisa jadi orang lain tidak berbuat jahat kepada kita, tidak ada makhluk apapun yang berbuat jahat kepada kita, tetapi diri kita lah yang berbuat jahat untuk diri kita sendiri. Dengan cara apa? Bermaksiat di saat orang lain tidak mengetahuinya. Itu merupakan kejahatan terhadap diri sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang seperti itu. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, apabila malam telah gelap gulita,
itu akan timbul banyak kejahatan-kejahatan, peluang-peluang kejahatan yang akan muncul dan mencelakakan diri manusia. Kata-kata gosik itu adalah awalul lail, artinya memiliki makna awalnya malam. Waqab artinya zulumat, kegelapan. Jadi apabila telah datang awal malam dan di situ telah terjadi gelap gulita, pandangan manusia terbatas, sikap dan langkah manusia juga akan terbatas, maka di situ ada kemungkinan peluang-peluang kejahatan. Peluang kejahatan apa? Dari orang-orang yang bisa jadi ingin mencuri atau ingin melakukan tindakan kekerasan yang lain, atau bangsa jin yang senantiasa mencoba membuat propaganda, meniupkan berbagai macam hal bujuk rayunya kepada kita di waktu malam tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindungkan diri kepada Allah dari hal yang seperti ini. Ya. Kemudian wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang senantiasa meniupkan buhul-buhul sihirnya pada tali-tali yang dia lepaskan. Nah, maksudnya an-nafasat di sini memiliki makna bukan hanya wanita-wanita tukang sihir, termasuk laki-laki pun yang senantiasa memberikan sihir kepada orang lain, di situ menimbulkan kecelakaan dan keburukan, kita pun harus berlindung. Disebutkan wanita karena mayoritas pada saat turunnya ayat ini yang menjadi tukang sihir itu adalah wanita. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyaknya laki-laki juga yang menjadi tukang-tukang sihir, yang di situ akan meniupkan berbagai macam bentuk sihirnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan kekuatan sihir itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlihat. Kalau ada binatang buas mungkin masih bisa terlihat oleh kita, kita masih bisa menghindarinya. Kalau ada orang yang berbuat jahat, kita pun masih bisa melihatnya. Tapi kalau sihir, kejahatan sihir ini merupakan kejahatan yang halus, yang tidak bisa diketahui oleh kita orang yang menerimanya. Makanya Allah mengatakan hanya kepada Allah kita melindungkan diri kepada Allah. Sihir berupa apa? Kalau pada masa lalu itu sihir berupa yufarriqul mar'i bainal wazawij, ya, yang bisa memisahkan seseorang, ya, dengan istri-istrinya, dengan pasangan hidupnya dipisahkan, ya, sehingga apa? Memiliki dampak pasangan hidup ini menjadi tidak harmonis dan bercerai. Pada waktu itu seperti itu bentuk sihirnya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk sihir yang lain. Maka kata Allah, tidak akan ada sesuatu pun kejahatan yang akan bisa memberikan madarat dan manfaat termasuk di dalamnya sihir illa biiznillah, kecuali dengan Allah. Maka kita berlindungkan diri kita kepada Allah dengan memohon pertolongannya ketika kita merasa tidak berdaya. Nah, ada satu sunnah kalau kita ingin tidur, ya, sebelum tidur Rasulullah SAW mengajarkan baca surah An-Nas, baca surah Al-Falaq, baca surah Al-Ikhlas, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita, tangan kita ini, maka lalu kita kemudian doa untuk tidur. Setelah itu insya Allah Allah akan menjaga kita dalam tidurnya kita sehingga tidak diganggu oleh setan, termasuk juga tidak diganggu oleh orang-orang yang berniat untuk menghembuskan sihirnya kepada kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya Allah mengatakan, dan juga dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Apa yang disebut dengan dengki, hasad ini? Yang disebut dengan orang yang dengki artinya orang tersebut tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah. Selalu mengharapkan kenikmatan yang lebih daripada orang lain, yang kedua. Dan selalu tidak mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, ini biasanya sifat-sifat pendengki seperti itu. Nah, kalau orang dengki itu luar biasa jahatnya. Orang yang sudah dengki kepada orang lain, tidak senang melihat kenikmatan yang diterima oleh orang lain, karena merasa membandingkan kepada dirinya, dia selalu merasa kekurangan terhadap apa yang Allah berikan terhadapnya, akan banyak menimbulkan masalah untuk kita. Orang yang dengki itu, kalau dia sudah dengki kepada kita,
bisa jadi timbulnya fitnah, bisa jadi menggibah kita, bisa jadi memberikan berbagai macam cercaan dan celaan dan lain sebagainya. Ini orang yang dengki. Dan kalau orang yang dengki ini sudah menyebarkan fitnah dan gibah-gibah yang di situ sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya, maka ini akan membuat keburukan dan kehormatan kita menjadi hilang di tengah masyarakat yang lainnya. Maka kita pun berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang yang dengki apabila mereka dengki. Orang yang dengki itu kita tidak tahu. Bisa jadi mereka manis di depan kita. Bisa jadi mereka mau bersalaman ketika bertemu dengan kita. Bisa jadi mereka mau membantu ketika kita berada ke dalam kesusahan, yang menolong sesaat ketika kita sedang butuh. Bisa jadi seperti itu. Namun dalam hati mereka tersimpan kedengkian yang luar biasa. Disitulah pusat ya, keburukan dan kejahatan sudah mulai ada dalam diri orang yang dengki kepada kita. Nah, yang tahu hati orang itu adalah Allah. Yang bisa mengetahui kejahatan hati seseorang itu adalah Allah. Karenanya hanya kepada Allah pula kita berlindung agar orang yang dengki tersebut tidak menyebabkan keburukan ke dalam diri kita sendiri. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pecinta ilmu di mana saja berada. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah melalui surah Al-Falaq ini Allah menginginkan kita beristiazah kepada Allah. Yang pertama, secara fisik dari kejahatan seluruh makhluk apapun itu. Yang kedua, secara bentuk non fisik, yaitu sihir yang bisa jadi akan merenggangkan hubungan kita dengan pasangan hidup kita, atau membuat diri kita menjadi terluka dan lain sebagainya. Serta kejahatan orang yang berniat dengki, iri hati kepada kita, yang semua itu hanya bisa diredam, ditolak segala bentuk keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, al-'afwu minkum, barakallahu walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.